Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susetiohano Nirvano dari Kriminologi A. Kali ini saya akan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah Organis Krim, dan saya akan mempresentasikan makalah tentang human trafficking dalam konteks hukum pidana internasional. Pengertian human trafficking. Human trafficking adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain. Penculikan, pemalsuan, penipuan atau kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan dengan posisi rentan, ataupun menerima atau memberi bayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek yang menyerupai adopsi ilegal atau pengambilan organ tubuh. Bentuk-bentuk faktor penyebab dan akibat dari tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. A. Bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang. 1. Pekerja migran. Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahiran ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu yang relatif menetap. 2. Pekerja anak. Perdagangan anak dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang melibatkan perekrutan transportasi baik di dalam maupun antar negara. 3. Kejahatan prostitusi. Secara harfiah, prostitusi berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. 4. Perdagangan anak melalui adopsi. Prosedur pengangkatan anak memang dilakukan secara ketat untuk melindungi hak-hak anak yang diangkat dan mencegah berbagai pelanggaran dan kejahatan seperti perdagangan anak. 5. Pembudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan. Biasanya praktik pembudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan dilakukan oleh pria warga negara asing dengan wanita warga negara Indonesia. 6. Implantasi organ. Jakarta, Indonesia sudah dinyatakan sebagai kawasan potensi untuk perdagangan anak dan perempuan sepanjang 2003 sampai dengan 2004. B. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. 1. Faktor ekonomi. Permasalahan ini sering sekali muncul menjadi pemicu utama terjadinya kasus perdagangan manusia. Tanggung jawab yang besar untuk menopang hidup keluarga, keperluan yang tidak sedikit sehingga membeban uang yang tidak sedikit pula. Terlilit utang yang sangat besar dan motif-motif lainnya yang dapat memicu terjadinya tindakan perdagangan manusia. 2. Faktor ekologis. Penduduk Indonesia amat besar jumlahnya, yaitu sekitar 238 juta jiwa pada sensus penduduk 2010. Dan secara geografis, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 34 provinsi. 3. Faktor sosial budaya. Secara geografis, Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau dan banyak provinsi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Lebih dari 400 bahasa berbeda digunakan di Indonesia. Keragaman budaya dimanifestasikan dalam banyak macam suku bangsa, tradisi, dan pola pemukiman yang kemudian menghasilkan keragaman gugus budaya dan sosial. 4. Ketidakadaan kesetaraan gender. Dari banyak penelitian bahwa banyak perempuan yang menjadi korban hal ini karena banyak masyarakat yang mengalami perkawinan usia muda dan dijadikan untuk cara keluar dari kemiskinan. 5. Faktor penegak hukum. Adapun faktor yang mempengaruhi penegak hukum adalah A. Faktor hukumnya sendiri. B. Faktor penegak hukum. C. Faktor sarana atau fasilitas. D. Faktor masyarakat. E. Faktor kebudayaan. C. Akibat-akibat yang ditimbulkan dalam bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang.
Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang dampak negatif ini dapat meningkatkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Dari presentasi tadi atau dari judul yang saya ambil sebagai makalah tersebut, maka saya menyimpulkan yaitu saat ini bentuk-bentuk dari tindak pidana perdagangan orang sangat mengalami perkembangan yang sangat signifikan, di mana bentuk dari perdagangan orang yang paling mengerikan yakni implantasi organ, di mana organ tubuh seseorang diambil untuk diperjualbelikan di pasar internasional seperti daerah Malaysia, Belanda, Swedia, Prancis, dan lainnya. Hal ini merupakan perbuatan yang sangat tidak manusiawi apabila dilihat masa sekarang yang sudah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Begitu juga dengan banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan faktor utama tindak perdagangan manusia. Korban maupun pelaku adalah faktor ekonomi. Di Indonesia, perdagangan orang telah terjadi dalam kurun waktu yang lama, namun karena tiadanya undang-undang yang komprehensif dengan hukum penegak dan ditambah dengan kurangnya kepekaan pejabat pemerintahan serta kesadaran masyarakat, kejahatan ini terus menjadi persoalan dan tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan dalam bentuk ratifikasi atau ratification sejumlah instrumen HAM internasional utama ke dalam sistem hukum Indonesia, misalnya CEDAW, CRC, CAT, ICCPR, ICCR. Saat ini masyarakat internasional telah memiliki protokol PBB untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak. Saran: sebaiknya seluruh pemerintah daerah, baik itu tingkat provinsi, kabupaten, dan kota Indonesia, membuat peraturan daerah atau perda tentang penanganan dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut, sehingga korban-korban yang ada di setiap daerah dapat terlindungi dan dapat kembali ke kehidupan masyarakat sekitar kepada pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan peningkatan kapasitas di kalangan penegak hukum dan pelaksana kebijakan, pemerintah perlu memasukkan muatan pemahaman akan HAM dan prinsip-prinsip, sehingga nilai-nilai HAM bisa terintegrasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pelaksana kebijakan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menjalin kerjasama dengan negara transit dan negara penerima atau tujuan untuk menghormati hak-hak buruh migran dan tidak memperlakukan mereka dengan paspor yang hilang atau ditahan majikan sebagai imigran gelap. Memperkuat jaringan non-pemerintah anti perdagangan orang serta secara operasional atau secara nasional dan internasional agar perlindungan HAM perempuan dari perdagangan orang sesuai dengan standar HAM. Memperkuat pendokumentasian tentang tindak pidana perdagangan perempuan dan anak dari berbagai pihak sebagai bahan advokasi kebijakan pemerintah dan bahan kampanye pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Itulah hasil presentasi dari makalah saya. Apabila ada salah-salah kata dan salah ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.